Saya punya filosofi, kalau kita itu nonton wayang, saya mempunyai kekaguman 3 tokoh. Yang pertama adalah Kresna, yang kedua Werkudara, yang ketiga Semar. Apabila kita melihat dunia ringgit atau wayang, Semar maupun Werkudara dan Kresna kulitnya itu hitam. Sedangkan kakaknya Kresna yang namanya Baladewa jauh berbeda dengan adiknya yang namanya Kresna. Malah dalam perwayangan itu sendiri, kalau Baladewa manggil si Kresna Jalideng, karena masarahnya hitam. Ternyata filosofi hitam ini luar biasa. Tokoh-tokoh kita pendahulu sudah memberikan satu warna yang luar biasa. Kalau kita melihat dalam dunia Islam, ada Hajar Aswad hitam di Ka'bah. Di dalam dunia kita, apa maksud sih sebenarnya hitam itu? Untuk menunjukkan satu jati diri apa yang ada dalam warna tersebut. Warna hitam itu diwarnai apapun tidak mudah. Kuat sekali. Yang kedua, kita mengambil filosofi laut dalam maknawi hitam. Berapa ribu sungai-sungai yang ada di Indonesia ini sampai anak sungai. Bila musim kemarau mungkin bisa kita menghitung per detik yang masuk ke laut berapa juta kubik dengan segala limbahnya. Apabila musim hujan mungkin tidak jutaan lagi, sudah berubah menjadi miliar dengan segala limbahnya. Tapi yang menjadi kekaguman saya, limbah yang masuk ke laut semuanya odds, tidak bisa mewarnai ke tengah, semua ke pesisir. Maka pantai ini banyaknya kotor karena limbah yang selalu didorong oleh gelombang itu sendiri. Artinya laut mampu tidak menerima dengan adanya limbah. Yang kedua, mempunyai harga diri, kehormatan diri yang cukup. Artinya seasin, setawar apapun, berapa juta atau miliar kubik yang masuk ke laut, semuanya tawar. Anehnya tidak bisa merubah asinnya air laut. Kalau mau dianalisis, ternyata laut itu mempunyai jati diri, mempunyai harga diri, mempunyai kehormatan diri, sebagaimana yang tertera di dalam merah putih. Walaupun tidak satu huruf pun menempel di dalam merah putih, di situ mempunyai kandungan kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Bukan sekadar kita hormat kepada sang saka merah putih, gerak lalu kita ngangkat tangan begitu saja, tapi tidak. Tapi justru di sini hormat kita itu mengangkat kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Langsung atau tidak? Apabila kita kembalikan kepada laut, laut saja mengerti harga diri, kehormatan diri.
Air tawar berapa juta kubik, berapa miliar kubik yang masuk ke laut tidak bisa merubah asinnya. Semoga kami bangsa Indonesia melebihi dari laut itu sendiri. Pastinya walaupun tidak terlepas dari godaan dan limbah karena air sungai yang masuk, tapi hebatnya karena mandiri, jati diri, handar beni kepada Republik ini, tidak mampu limbah itu mengotori laut kita. Odds, dorongan yang halus, penuh seni, musik, bisa kita rasakan keindahan suara debur gelombang, menghempas step by step ke pantai. Maka dengan bekal kehormatan bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa, saya yakin dengan itu insya Allah kami selaku bangsa Indonesia akan tabah dan tidak mudah terkena penyakit limbah yang mengotori laut. Terlalu tinggi mungkin filosofi ini, tinggal mampu mencerna atau tidak. Saya tidak mau mengatakan radikalisme dan lain-lainnya. Itu saja diantaranya hebatnya air laut. Nah, Krishna, beliau mempunyai untuk menoto. Kita bagian andil menata, mendukung sang penata yang telah dibekali oleh 5 hal. Yang pertama adalah ilmal ulama, ilmunya tokoh agama. Krishna telah membekali dirinya dengan ilmunya tokoh agama atau ilmu agama. Yang kedua, beliau mempunyai Koco Benggolo. Kalau dalam dunia pewayangan mungkin disebut Ruhsak Jeruning Winoro. Artinya di sini ilmu intelijen. Kalau kita pandai melihat kaca benggala, itu tidak semudah kita akan percaya. Kalau ada pohon itu bergerak, kita tidak berani memutuskan, wah itu angin. No. Tapi kita akan lihat dulu, ada angin, apa ada sarang burung, apakah ada ular, dan lain sebagainya. Baru kita putuskan, tidak ada apa-apa. Intelijensi kita yang tinggi. Seandainya bangsa ini bisa mempunyai intelijensi yang tinggi, bisa membaca, insya Allah itu mendukung keamanan yang luar biasa untuk Republik ini. Itu diantaranya. Yang ketiga, mempunyai cupu manik, Hastogino. Kita mampu meredam, bukan satu kesaktian untuk bisa manusia yang besar apapun, kita masukkan ke Hastogino atau cepu manik jadi kecil. Tidak. Mampu tidak kita menjaga kehormatan bangsa ini. Kekurangan tetap sifat manusia karena manusia bukan Tuhan. Alam pun bukan Tuhan, ada yang menciptakan. Pasti berjalan dengan segala kekurangannya. Nah, kalau kita mampu menyimpan kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam bangsa ini, itu akan menambah kewibawaan yang sangat luar biasa atas segala kekurangan. Itu maksud cupu manik. Yang ketiga, yang keempat adalah mempunyai kembang Wijoyo Kusumo. Sangat ilmiah, sangat intelek. Memang kalau dalam wayang memang untuk menghidupkan sebab orang mati.
bisa hidup. Tapi coba kita membaca bagaimana menghidupkan intelektual, ilmuwan, bisa mampu menghidupkan ekonomi, dunia pertanian, pendidikan, karena semuanya itu bagian ketahanan nasional. Di antara kekuatan ketahanan nasional, ya TNI, ya Polri, ya pendidikan, ya ekonomi, ya pertanian, dan lain sebagainya. Itu bagian ketahanan nasional. Tanah yang gundul bisa hidup. Bagaimana cara menghidupinya? Itu maksud di antaranya Kembang Wijoyo Kusumo. Yang kelima adalah cokro, senjata pemungkas, ketegasan, kebijakan, kearifan dalam menangani segala sesuatu. Kiranya tidak cukup kalau saya mengatakan Werkudara sebab waktunya terlalu panjang, apalagi sampai ke Semar. Ini saja cukup kita mengambil filosofi yang harus kita banyak belajar, karena di dalam peringgitan sangat besar manfaatnya. Itulah kurang lebihnya sebagai pendukung mengapa berdirinya PMPI, Pecinta Merah Putih Indonesia, sehingga berubah karena undang-undang menjadi Petanisia. Maka yang terakhir, jagalah Petanisia ini dari kepentingan ke pengaruh urusan politik. Ini tolong saya minta dijaga benar-benar. Netralitas harus kita jaga. Bisa mampu mengayomi, menjadi keteladanan untuk umat dan bangsa. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.